Kalau misalkan lu udah kaya, skip video ini. Video ini adalah e-course gratis buat lu pada yang beneran pengen tahu apa itu yang namanya digital renaissance. Yang mau tahu perubahan dunia digital. Satu movement, satu gerakan di mana semua orang itu punya kesempatan yang sama di dunia maya ini. Modal handphone dan internet doang. Dan hari ini gue ngomong kagak cuma dari sisi gue doang, udah banyak banget profil-profil lain selain gue yang memanfaatkan digital renaissance ini. Dari ibu-ibu yang menghasilkan 100 juta dalam 3 bulan, fotografer, barista, bahkan sampai cancer survivor. Apa sih kesamaan orang-orang ini? Yap, mereka kagak punya tim, mereka kerja cuma sendiri. Dan mereka modalnya cuma HP dan internet doang. Mereka berhasil monetize, mereka punya knowledge, pengetahuan. So hari ini gue bakal bahas secara detail gimana caranya kalian itu bisa mendapatkan fundamental seperti orang-orang tersebut. Dan gue mau share berita buruk buat kalian yang nonton video ini tapi masih gampang banget ke distraksi. Yes, kalau misalnya lu nonton video ini kagak bisa fokus selama 5 menit, bener-bener kagak keganggu sama lu punya handphone dan segala macam, gue punya berita buruk. Lu udah pasti nggak mungkin kemana-mana. Percaya sama gue. So pastiin lu bener-bener take note semuanya. Pastiin kalau misalnya lu beneran pengen ikutan digital renaissance. Kalau misalnya kagak, please move on, skip aja. Pertama kalau kita ngomongin fundamentalnya, kita harus kenalan dulu sama arti kata ini, value. Dimana orang-orang tahu kan value itu adalah nilai tambah, tapi orang-orang tuh masih kagak ngerti definisi value apa sih. Akan terjadi value kalau misalkan ada suatu problem kan ya. Kalau misalnya ada problem, ada suatu masalah, kalau misalnya kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut, kalian akan dipikir sama orang kalian tuh bernilai. Kalian tuh mempunyai nilai tambah karena kalian menyelesaikan problem tersebut, masalah tersebut. Nah, manusia mengapresiasi penyelesaian masalah ini dengan yang namanya uang, duit. Dimana kasarnya duit itu adalah cerita fiktif. Kalau misalnya kalian kagak percaya duit itu bernilai, kagak mungkin ada terjadi transaksi. Nah, di sini gue pengen coba double klik kata duit ini, cerita fiktif. Gue pengen coba simulasin buat kalian kebayang maksudnya gue apa tuh duit itu cerita fiktif. Jadi kita ngomong simple aja, kalau misalnya kalian itu sekarang kalian punya halte, suatu tempat publik yang kalian bisa datengin, contoh ke haltenya kalian aja. Nah di haltenya kalian akan ketemu satu orang kan ya. Coba kalian tanya ke satu orang tersebut, kasih tahu bahwa gue mau kasih lu 100.000, tapi kasih gue 1.000-nya lu. Probabilitas kalian untuk akhirnya bisa menukar kalian punya 100.000 jadi 1.000 sangat kecil kan. Karena orang pasti mikir, ini orang gila dari mana nih? Gue lagi mau naik bus, mendadak ada orang gila nawarin 100.000-nya dia untuk 1.000 rupiahnya gue. Probabilitasnya pasti sangat kecil kan. Karena orang ke bus ya karena pengen dia naik bus gitu. Dia lagi nunggu untuk naik bus. Tapi kalau misalkan sekarang ini kasusnya bukan di halte, tapi sekarang di konteksnya adalah di kalian punya perumahan, tetangganya kalian, pasti beda kan? Coba gue simulasin ke kalian. Jadi setiap hari rumahnya itu kalian itu kasih 100.000 terus selama 3 hari berturut-turut. 100.000, 100.000, 100.000. Nah, ini kan udah 3 kali ya. Di hari keempat, kalian itu datengin lagi, terus kasih tahu ke kalian punya tetangga bahwa gue yang kemarin itu kasih lu 100.000 terus-terusan. Sekarang gue mau kasih ke lu 100.000 lagi, tapi lo harus kasih gue 1.000 rupiah dulu untuk mendapatkan 100.000-nya. Probabilitas kalian untuk bisa menyelesaikan transaksi itu sangat tinggi. Karena pertama ekosistemnya tetangganya kalian. Dan fakta bahwa kalian udah melakukan 100.000 lagi, pasti mereka bisa mikir bahwa oke, ini orang mungkin agak gila, tapi kalau misalnya gue kasih dia 1.000 tapi gue udah dapat 300.000 di awal dan itu gue tahu itu duit asli, dan sekarang dia minta 100.000 lagi, ya kenapa kagak gitu kan. Dan akhirnya probabilitas kalian jadi makin besar kan. So apa poin gue terhadap gue itu mensimulasikan ini semua ke kalian? Karena yang namanya uang atau duit itu butuh kan yang namanya trust, butuh kepercayaan. Itu ada suatu lembar kertas yang kita harus percaya itu tuh benar-benar bernilai antara pihak pertama dan pihak kedua. Kalau misalkan pihak pertama tidak mengenal pihak kedua atau vice versa, pasti akan terjadi sesuatu ketidakpercayaan. Begitu kalian sudah mempunyai trust, akan muncullah yang namanya value, nilai tambah. Jadi poin besarnya adalah kalian harus punya dulu suatu value yang kalian itu sama. Kalian itu sefrekuensi. Kalian itu berbagi cerita fiktif yang sama. Karena kalau misalnya seperti kayak gue bilang, kalau misalnya kalian itu ngobrol ke orang yang gak dikenal di halte, ya orang pasti kagak relate sama kalian. Tapi kalau misalkan kalian ngomong ke tetangganya kalian, dan kalian udah kasih 100.000 dulu, orang itu udah mulai makin percaya kan sama kalian kan. Dan pas kalian tukar 100.000-nya kalian jadi 1.000, orang itu pikir ya mungkin kalian gila, tapi mereka berasa udahlah gue kenal dia gitu. Kita kan udah sefrekuensi nih terhadap apa itu value. Apa itu uang, apa itu cerita fiktif. Kita udah tahu itu fundamentalnya, gimana caranya kita itu bisa memanfaatkan yang namanya digital renaissance ini. Mungkin kalian di sini berpikir kayak, ini si Agus berani banget komentar bahwa semua orang punya kesempatan yang sama.
Berbasiskan apa dia bisa ngomong semua orang punya kesempatan yang sama. Sekali lagi, gue mau kasih tahu semua orang yang mempunyai handphone dan internet mempunyai kesempatan yang sama di digital renaissance ini. Kenapa begitu? Karena fundamentalnya adalah kata niche. Jadi gue pengen mengutip si Naval Ravikant. Si Naval Ravikant pernah bilang bahwa dia itu percaya namanya internet itu bisa bikin monopoli sendiri. Karena kalian pikir deh, emang bener kan kita semua orang ini kan unik kan ya. Semua orang bisa jadi monopoli diri sendiri. Kagak ada lagi yang bisa jadi diri lu. Dan itulah yang gue pengen ngomongin di hari ini. Gimana caranya lu tuh bisa jadi digital entrepreneur. Atau ada jargon digipreneur, ada yang ngomong creatorpreneur, ada yang namanya rebanpreneur, apapun itu. Poinnya adalah be you. Benar-benar niche-nya itu diri lu sendiri. Itu yang bakal bisa mengamplifikasikan digital renaissance ini. Kalau misalnya lu sendiri aja kagak tahu gimana caranya jadi diri lu, nah itu bakal problem. Buat lu yang udah nonton sampai sini, pasti kan bertanya-tanya, oke bro, lu jangan bacot doang, kasih tau gue caranya gimana untuk ikutan digital renaissance ini. Gimana caranya gue beneran bisa jadi yang lu bilang digital entrepreneur ini. Simple, pertama kalian harus bisa find a problem. Gimana caranya kalian itu bisa melihat suatu masalah yang kalian itu berasa kalian itu mempunyai rasa antusias untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena balik lagi ke poin gue terhadap value, nilai tambah. Nilai tambah itu akan datang kalau misalkan ada masalah yang diselesaikan. Kalau misalkan masalahnya tidak terselesaikan, orang kagak bakal berasa nilai tambahnya kalian. Setiap orang mempunyai pain point masing-masing. Di beberapa studi kasus yang gue share di awal video tersebut terhadap orang yang cancer survivor, orang yang barista, orang yang ibu-ibu, mereka mempunyai pain point masing-masing. Di mana pain point masing-masing itu akan membuat orang-orang yang mempunyai pain point yang sama akan berasa, wah gue relate nih sama dia. Kalau misalkan tidak ada pain point tersebut, orang kagak bisa relate sama dia. So step satunya untuk kalian itu bisa memulai kalian punya karir di dunia digital ini, untuk kalian ikutan digital renaissance ini, find a problem. Cari masalah yang benar-benar lu antusias. Kenapa gue memakai kata kunci antusias? Karena kalau misalnya lu sendiri kagak antusias, lu kesini cuma gara-gara duitnya gede doang, percaya sama gue. Begitu mendadak situasi susah, gue pastiin lu pasti nyerah. Karena passion aja kagak cukup guys. Lu harus bisa belajar untuk menyukai pekerjaan lu, walaupun lu lagi benci sama pekerjaan lu. Karena tanpa lu ngelakuin itu semua, percaya sama gue ini semua bakal ngeblah. Lu butuh tahu gimana cara lu kerja tanpa passion. So find a problem, lu harus antusias, walaupun pas lu kagak passionate, lu tetap lakuin. Dari masalahnya ini, berikutnya adalah kalian harus bisa pastiin kalian itu solve, kalian selesaikan. Gimana caranya? Nah ini berkorelasi dengan gue punya poin terhadap passion. Kalian harus mikirin gimana caranya gue itu mempunyai suatu metodologi, suatu solusi untuk gue itu bisa membuat masalah itu hilang. Di sini gue mau ngelebar dikit terhadap orang-orang tuh berasa kadang-kadang harus bikin sesuatu yang bener-bener keren banget. Bener sesuatu yang orang ngomong itu blue ocean. Bener-bener semua orang kagak ada solusi tersebut. Kita mendadak jadi Thomas Alva Edison membuat sesuatu yang baru. Jangan berpikir seperti itu. Semua orang itu mempunyai gaya komunikasi masing-masing. Semua orang mempunyai cara masing-masing. Mungkin aja kalian punya cara tuh udah sama dengan orang A, orang B, orang C, orang D. Tapi karena gaya komunikasinya kalian, solusi kalian itu jadi lebih bagus. So terhadap solving problem ini, balik ke poin yang sebelumnya gue terhadap niche. Kagak ada orang di dunia ini yang bisa jadi kayak lu. Lu harus bisa menyelesaikan masalah ini di dalam konteksnya lu sendiri. Jadi pastikan lu punya solving problem itu lu bisa nyelesain sendiri juga. Karena lu kagak mau lu mencari suatu solusi di mana lu sendiri pun kagak bisa menyelesaikan solusi tersebut. Lu tahu nih secara teori di mana teori tersebut itu bisa menyelesaikan masalah tersebut, tapi lu sendiri kagak pernah lakuin. Dan itu masuk ke poin gue berikutnya yang namanya itu adalah dokumentasi. Nah di sini gue mau menggarisbawahi katanya dokumentasi ya. Gue bisa aja ngomongnya create. Tapi kan kalau misalnya create, orang-orang berasa anjir gue harus berkarya nih. Tapi kalau misalnya dokumentasi, gue yakin kan semua orang harusnya bisa dong ya. Namanya juga dokumentasi. Contoh kalian tinggal record doang, kalian punya perjalanan dari nol sampai sekarang. Itu kan sifatnya dokumentasi. Kagak harus ada suatu struktur yang benar-benar bikin ini kayak seakan-akan ini suatu Netflix dokumenter yang harus polish, harus keren banget. Dan di sini kalian lagi diuji coba. Kalau misalkan kalian masuk ke digital renaissance ini, namanya juga digital kan guys. Kalau misalkan kalian di dunia offline, kalian ke online, kalau misalkan kalian mendokumentasikan ya orang kagak bisa relate sama kalian. Kalian harus mempunyai suatu konten-konten video, foto, teks, audio, apapun itu untuk orang bisa relate sama kalian kan. So dokumentasi itu sebegitu pentingnya. Jadi buat kita kagak terlalu abstrak, kita ngomongin versi dunia offline aja deh ya. Contoh kalau misalkan kalian ketemu masalah haus. Nah cara menyelesaikan haus itu adalah dengan air minum kan ya.
Nah tapi begitu haus dan air minum abis itu selesai, kagak ada yang dokumentasiin. Kagak ada yang ngomongin. Kagak mungkin kan terjadi suatu amplifikasi terhadap produk tersebut. Itu kenapa dokumentasi itu penting untuk mengamplifikasi kalian punya solusi. Dari dokumentasi ini semua, pastikan kalian itu punya metodologi atau yang gue ngomongin struktur. Di sini mungkin ada satu pendapat yang bikin orang itu benci sama gue. Tapi gue berasa namanya informasi 99% tuh di internet gratis. Tapi kenapa ada yang namanya sekolah? Kenapa ada yang namanya course? Kenapa ada yang namanya kelas? Apa sih yang mereka jual selain dia punya website yang keren banget, komunitas yang keren banget? Yang mereka jual adalah strukturnya. Jadi dari kalian udah find a problem, abis itu kalian solve, kalian dokumentasiin semua, pastikan ini terstruktur. Kalau misalkan ini tidak terstruktur, akan susah untuk dikonsumsi. Kalian harus bisa mengaktifkan kalian punya otak sistem 2, gimana caranya kalian itu bisa membuat kalian punya solusi itu terstruktur. Jadi orang kebayang nih, oke, petanya dari A sampai B ternyata harus lewatin jalan seperti ini. Dan lanjut, abis itu kita ngomongin share your discovery. Ini juga sama kayak documentation, di mana pada umumnya orang itu berasa kayak aduh cringe banget, gue harus bikin konten, gue harus mempublikasikan, kayak terkesan agak flexing dan segala macam. Tapi sekali lagi, ini konteksnya dunia digital guys. Orang-orang di dunia digital itu kagak tahu lu siapa. Terutama lu kalau misalkan yang sama seperti gue yang bukan siapa-siapa. Karena kita itu ya bukan siapa-siapa. Gimana cara kita bisa memperkenalkan diri kita ke orang lain kalau misalnya kita gak kenalan? Jadi jangan ngelihat share discoveries itu sebagai tanda kutip flexing. Tapi share discoveries itu adalah kalian punya introduction. Kalian punya perkenalan ke dunia digital. Gue ngelihat dunia digital ini layaknya itu suatu negara sendiri guys. Dan itu tanahnya itu infinite. Banyak banget tanahnya. Dan akunnya kalian itu adalah tanah digitalnya kalian. Nah kalian sebagai developer terhadap tanah tersebut, apa yang kalian mau lakukan? Mau gitu aja tanah aja, which is okay, it's okay, itu pilihan hidup. Tapi fakta kalian nonton sampai detik ini, itu memberikan indikasi ke gue bahwa kalian itu mau lebih dari itu. Kalian mau jadi developer, kalian kagak mau cuma jadi konsumen doang, kalian konsumsi doang. Kalian pengen jadi produsen. Jadi kalian harus lihat namanya dunia maya ini layaknya properti guys. Digital property. Kalian kan udah dapat nih, kalian punya metodologi di sebelah sini kan ya. Nah gimana caranya kalian mengamplifikasikan ini di kalian punya digital property-nya kalian? Contoh semuanya ini akan memberikan kalian suatu konten yang berbau transformasi. Transformasi tersebut kalian bisa membuat kalian punya pendapat terhadap pada umumnya tuh orang seperti apa. Tapi kalian berasa mungkin yang umumnya itu kagak cocok sama kalian. Jadi dari digital property ini selain transformasi, kalian pastikan juga kalian itu bisa sharing sesuatu yang kontras. Seberapa kontrasnya itu tergantung subjeknya masing-masing. Menurut gue ada orang yang pengen hidupnya itu berkelahi terus, ada orang yang netral, ada orang yang kagak mau diapa-apain. Poinnya adalah kalian tuh harus ada melakukan satu yang kontras. Contohnya apa? Kalau misalnya kalian di sini berpikir bahwa oh ternyata gue itu baca buku kagak menghasilkan apapun. Apapun yang bersifatnya buku menurut gue itu sampah. Nah itu kan suatu yang kontras kan. Orang-orang pada umumnya berpikir bahwa baca buku itu penting. Tapi ada orang aja bisa bilang bahwa baca buku itu kagak penting. Tapi dia jualan kelas. Sebagai contoh, dari transformasi, kontras, dan pastiin kalian itu build in public, di mana kalian itu mendokumentasikan ini semua, dan orang tuh harus lihat nih progresnya kalian dari zero to hero. Dan terakhir yang gue bilangin adalah kalian punya wins. Karena kalian udah tertransformasikan, kalian bikin sesuatu yang kontras, kalian itu build in public, semua orang bisa lihat, kalian punya dapur, kalian itu tanda kutip udah telanjang di media sosial, orang-orang tuh udah aware banget dari perjalanan kalian yang dari tanda kutip 0 sampai sekarang. Nah, ini semua kalian harus lebih amplifikasikan lagi dengan kalian sharing kalian punya wins. Kelanjutannya apa nih? Gue udah dari 0 sampai 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, omongin lagi dari 0 sampai 4. Dari tadi gue udah ngomongin sosial media kan ya, masih di atas banget nih. Kita ngomongin dari tadi kalian udah sharing, kalian punya pengalaman, kalian punya metodologi lewat kalian punya konten. Di sini adalah kontennya kalian. Kebanyakan orang berasa kalau misalkan gue udah bikin konten, kalau misalkan gue mau jadi yang namanya value content creator, kalau misalkan gue pengen coba jualan digital product, harus bisa langsung jualan. Jadi abis bikin konten, mereka langsung pengen jualan yang namanya paid content. Mau itu sifatnya blog, mau sifatnya course, mau sifatnya ebook, apapun itu. Pokoknya mereka tuh berpikir, oh gue udah bikin konten yang susah banget, sekarang ada eksklusif konten, ya gue pastiin gue dapet duit dong. Nah itu ada kesalahan orang-orang. Kalau misalnya lu berasa lu itu belum punya knowledge begitu besarnya, kalian belum punya personal branding kuat, pastikan dari konten ini, kalian tuh mulai dulu namanya di platform.
Jadi kan mereka kan udah konten kan, kita ngomongin IG, TikTok, YouTube, X, apapun itu. Di sini dibandingin kalian langsung bikin paid content, terutama kalian yang bukan siapa-siapa, nggak punya kompetensi, nggak mempunyai suatu kredibilitas yang tinggi di dunia maya, pastiin kalian itu yang penting di platform orang dulu. Maksudnya di platform apa? Pokoknya mereka itu bisa konsumsi konten kalian kagak di media sosial. Contohnya kita ngomongin kalian itu bisa bikin e-course free, ataupun kalian bisa bikin yang namanya blog free juga. Pokoknya sebelah sini itu adalah kalian punya free content, tapi kalian udah mendapatkan mereka punya nama, email, nomor telepon. Nah ini semua kan akhirnya jadi kalian punya database. Fakta kalau misalkan kalian itu sudah bisa menggiring orang keluar dari platform, yang bahasa kerennya di platform, ke kalian punya platform, contoh kita ngomongin kalian memakai LinkedIn, lnk.id, mereka konsumsi videonya kalian, konsumsi tulisannya kalian, konsumsi fotonya kalian di platform LinkedIn, di luar media sosial, itu berarti kalian udah punya authority. Karena mereka sebegitu percayanya sama kalian, sampai akhirnya mereka konsumsi konten kalian di platform lain loh. Jadi buat kalian yang bukan siapa-siapa, pastiin kalian itu mempunyai suatu lobby kasarnya. Jadi semua yang gue ngomongin itu adalah lobby. Lobby untuk mereka berinteraksi untuk tahu emang beneran ya si Agus sebegitu dagingnya. Emang beneran ya si X sebegitu dagingnya. Kan orang kan pengen tahu dulu kan. Kayak ini orang beneran cuma ngemeng doang atau sebenarnya mempunyai suatu value, punya nilai tambah. Nah, kalian kasih nih dagingnya. Saat mereka konsumsi dagingnya lewat di luar konten media sosial, contohnya pakai LinkedIn, itu kalian udah punya namanya authority. Begitu kalian udah punya authority ini, barulah kalian itu cocok untuk melakukan yang namanya paid digital product. Jadi kan tadi free kan ya. Ini baru kalian bikin yang namanya paid digital product. Nah, untuk kalian bisa monetisasi seperti orang-orang yang tadi gue sharing di video ini, kalian harus menjadi yang namanya value tainment creator. Sekali lagi, namanya value tainment creator. Dan gue pengen menggarisbawahi lagi namanya value, nilai tambah. Jadi kalau misalnya kalian itu kagak punya value, percuma ini semua yang gue barusan sharing ke kalian tuh kagak ada gunanya. Jadi kalian itu harus coba nonton video-video gue sebelumnya dulu buat ngertiin apa sih maksudnya si Agus terhadap value ini. Tapi simple ya, nilai tambah. Ada suatu problem yang kalian emang bisa selesaikan secara unik. Itu dikontekskan ke diri kalian sendiri. Di sini gue mau kasih contoh nilai tambah apa yang umum ada di internet. Kita ngomongin sekali lagi, diri lu di sini, yang benar-benar kagak bisa di-replace sama siapapun. Nah, kita ngomongin di internet pada umumnya ada 3. Kita ngomongin kesehatan, kita ngomongin pengembangan, kita ngomongin bisnis. Pada umumnya kalau misalnya mereka mau memperlihatkan mereka punya value berdasarkan 3 komponen ini. Jelasnya banyak hal lainnya, tapi pada umumnya 3 ini. Contoh kalau misalnya kalian itu berasa kalian itu pengen menyelesaikan suatu masalah di bidang kesehatan. Banyak banget hal-hal yang bisa kalian jual lewat kesehatan tersebut. Pertama kita bisa ngomongin adalah kalian punya resep makanan sehat. Kalian bisa jualan, kalian punya cara olahraga. Kalian bisa jualan, kalian punya habit tracker. Nah ini semua ada suatu digital product. Kita ngomongin pengembangan diri. Banyak banget. Kita ngomongin gimana caranya kalian itu mengatur waktu. Atau orang-orang pada umumnya ngomong time management. Kita ngomongin energy management. Kita ngomongin deep work. Gimana caranya lu bener-bener bisa fokus terhadap kerjaannya lu. Lanjut, pada umumnya juga orang ngomongin uang atau bisnis. Apa aja nih skill yang harus kita akuisisi untuk kita lebih banyak uang lagi. Gimana caranya kita itu bisa mempunyai suatu brand yang orang itu bisa kenal dan pengen konsumsi barang-barang yang kita jual. Lalu yang sekarang lagi hot banget, kita ngomongin content creation. Banyak kan orang-orang yang coba jualan mereka punya gimana caranya bikin konten. Nah ini semua kan unik kan ya, kalau misalkan ada lu di atas. Jadi dari contoh umum ini lu bisa pilih lu mau arah kemana gitu. Karena nih dari bawah ini semua akhirnya yang harus kalian kerjain adalah konten. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton sampai sini berasa skeptis. Bro, ini semua kan sebenarnya informasi ya bro ya. Dimana informasi ini kita jadikan suatu digital product.
kita monetisasi, ada nilai komersilnya. Tapi kan 99% gratis. Orang-orang bisa cari di Google. Berarti ini semua bisa dibilangin kita nge-scam orang dong. Buat lu yang mikirnya sampai sana, ya berarti udah otak lu di sana-sana aja. Kita harus mikirin di dalam konteks makro, makin lama makin banyak orang yang berasa ketidakpuasannya terhadap edukasi umum. Seperti sekolah. Nah, mereka ini yang berasa kecewa sama sistemnya kita, di mana mereka itu berasa sekolah itu kagak ngebantu mereka. Kalian bayangin loh, di sekolah kita diajarin untuk kita itu belajar untuk menghafal segala macam, begitu masuk ke dunia kerja ternyata kagak dibutuhin, harus berpikir secara kritis segala macam, terus akhirnya malah dipecat. Dan kita ngomongin saat video ini dibuat terkesan banyak banget terjadi PHK massal yang ada di Indonesia saat ini. Dari keadaan makro seperti itu, alternatifnya apa sih? Mereka semua itu butuh suatu struktur yang tidak umum. Dimana kalian, kalau misalnya kalian sudah melakukan hal yang gue ngomongin di awal video, dimana kalian itu udah bener-bener ngejalanin zero to hero-nya kalian, orang pasti mau tahu dong, orang pasti mau ilmunya kalian. Dan kalau misalnya kalian ngerjain ini secara gratis, pertama, kalau misalnya kalian ngelakuin gratis, udah pasti kagak sustainable buat kalian. Maksudnya adalah kalian itu bakal ngelakuin ini pas kalian ada waktu aja. Alhasil orang-orang yang pengen belajar sama kalian pasti berasa, anjir dia gak ada waktu terus nih, kapan gue bisa belajar sama dia. Tapi kalau misalnya kalian bikin ini jadi suatu bisnis, jadi sustainable kan. Kalian bisa bikin tim, jadi alhasil orang itu bisa mengkonsumsi konten-konten kalian, mengkonsumsi informasi yang ada di konteksnya kalian. Jangan lihat 99%-nya gratis. Yes, benar. Apapun informasi yang kalian konsumsi di kelas-kelas apapun itu, gue yakin kan emang 99% itu bisa kalian konsumsi secara gratis. Tapi yang kalian jual itu bukan informasinya. Yang kalian jual adalah struktur. Sekarang pertanyaan buat kalian yang berasa bahwa ini semua adalah suatu scam, edukasi-edukasian yang sebenarnya semuanya gratis. Pertanyaan gue, kalian kalau misalnya kagak ngelakuin ini, alternatifnya apa? Kalian bisa terima informasi ini ya udah, tinggal komennya di bawah. Nih si Agus Leo Halim cuma bacot doang. Terus alternatifnya apa lagi? Pertanyaan gue. Masuk ke dunia korporat lagi, ngulang lagi, terus dikecewakan lagi, terus masuk lagi ke video ngomong lagi bahwa si Agus Leo Halim bacot doang. Alternatifnya apa? Nah, dibandingkan alternatif-alternatif tersebut, coba kalian pikirin, kalian itu sebenarnya bisa ngebantu konten-konten media sosial di Indonesia lebih maju lagi. Karena kalian pasti setuju sama gue, kalau kita ngomongin konten entertainment sama konten education, pasti lebih banyak konten entertainment. Kagak ada yang salah, karena konten entertainment ya karena orang masuk ke media sosial pengen konsumsi hiburan, bukan untuk diedukasi. Masuk di akal. Tapi sambil kesini, gue yakin banyak dari kalian yang agak cemas sama kondisi perkontenan di media sosial Indonesia. Karena banyak banget konten-konten sampah kan ya. Gue tahu namanya sampah bisa subjektif. Buat kalian mungkin flexing kekayaan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sangat memotivasi. Tapi buat gue, menurut gue adalah konten receh. Dibandingkan orang-orang kaya ini memflexing mereka punya kekayaan, gue berasa lebih bagus kalau misalnya mereka melakukan suatu edukasi. Jadi kalau ditanya alternatifnya apa kalau misalnya gue ngelakuin ini, ya alternatifnya kalian bikin konten receh, joget-joget lah. Dan yang gue harapkan di video ini adalah orang-orang yang sekarang ini harusnya bisa mendapatkan pendapatan lebih lagi di dunia maya ini. Kita ngomongin paling simple lah. Gue kagak tahu data ini benar atau salah, tapi dibilang bahwa statistiknya guru itu salah satu profesi yang gampang banget terjerat pinjol ilegal. Dan itu adalah sesuatu yang menurut gue negatif. Kita ngomongin guru harusnya bisa berpikir secara kritis. Tapi karena mungkin kondisi sistem edukasi kita yang tidak membuat guru itu bisa berpenghasilan lebih, alhasil dia melakukan sesuatu yang tidak berasional. Dan buat kalian yang di sini benar guru-guru atau at least mempunyai kompetensi untuk mengajar, gue mengundang kalian semua untuk masuk ke digital renaissance ini. Karena sekali lagi, kapan lagi kalian itu benar-benar kagak butuh modal, benar-benar cuma modal handphone, internet, dan simpelnya otaknya kalian. Dan kalau misalkan kalian berasa modalnya kagak gitu doang, kan belum ada pembuatan website segala macam. Pembuatan website pun sekarang udah gratis guys. Kalian bisa pakai namanya lnk.id, Linkit. Itu kalian bisa langsung masuk, login, register, udah langsung bisa dapat websitenya kalian. Gratis. Dan kita ngomong apa adanya. Lu pada yang nonton sampai sini, gue yakin pasti kalian pengen ada sesuatu perubahan kan dalam hidup lu. Gue yakin lu udah capek kan sama kerjaan lu yang 9-5. Lu pengen tahu gimana caranya lu itu bisa kerja cerdas, kerja cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam, tapi bisa menghasilkan sampai ratusan juta seperti orang-orang yang gue bagikan di awal video.
Pasti itu pertanyaan kalian kan? Dan untuk kalian jadi seperti itu, kalian harus ngikutin gue punya step by step yang barusan gue share di video ini. Pastiin dari awal sampai akhir fundamentalnya kalian nonton 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai kalian resapin. Jangan cuma nonton video ini cuma sekali doang. Percaya sama gue, sekali doang kagak bakal keserap. Layaknya kalian itu baca buku. Kalian kalau misalnya baca buku sesuatu yang daging banget, kalian diem kan? Kalian gak lanjutin kan kertasnya kan? Kalian stay di kertas itu sampai kalian ngerti paragraf tersebut. Nah di video ini buat kalian yang masih kagak ngerti, coba kalian ulang lagi dari awal. Untuk hal-hal yang kalian masih kagak ngerti, coba renungkan. Kontekskan ke diri kalian. Oke, si Agus ngomongnya ini, apa sih poin dari Agus ini di konteksnya kalian masing-masing? Karena digital renaissance ini menurut gue masih sangat hijau banget di Indonesia. Kita ngomongin digital product guys, suatu informasi yang orang itu harus bayar sekarang. Kita ngomongin di Amerika itu udah lama banget, kita ngomongin 2005, 2006, Kaza segala macem, Gumroad udah ada dari 2011. Di Indonesia ini masih sangat hijau. Nah pertanyaannya, kalian tuh mau masuk ke dunia produk digital ini atau kagak? Kalian mau jadi entrepreneur gak di digital produk ini? Dimana ngomong kasarnya, kalian itu produksi sekali, jualnya berkali-kali. Dan kontennya kalian produksi sekali, juga jualnya berkali-kali. Kalau misalkan offline, kalian itu mempunyai suatu sales funnel, kalian itu harus training dulu kan orang tersebut sampai ngerti banget apa produknya kalian. Abis itu orang tersebut juga ada jam tidurnya. Sedangkan konten nggak ada jam tidurnya. Contoh sekarang, mungkin aja kalian konsumsi gue lagi pada malam hari dan gue lagi tidur. Mungkin aja. Dan abis itu kita ngomongin cara monetisasinya, jualan digital produk. Bisa aja, gue juga lagi tidur nih guys. Tapi ada aja orang juga beli digital produknya gue. Dan itu adalah keindahan digital product. So buat kalian semua yang tergerak dari video ini, gue ngundang lu semua masuk ke digital renaissance. Klik link di bio, lnk.id/register, itu gratis guys. Buat kalian yang masih bingung digital product itu apa segala macam, gue juga ada link di bio dan itu juga gratis. So itu aja video hari ini. Nextnya video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Apakah kalian pengen gue lebih detail lagi terhadap ngomongin digital product itu apa? Kalian bisa cek playlist gue dulu. Atau bahkan kalian pengen tahu apa itu personal branding dan kenapa menurut gue personal branding itu udah pasti mati bentar lagi. Coba apa tuh yang seru untuk gue bahas? Itu aja guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.